Hai anak-anak, kali ini Bu Lena mau cerita firman Tuhan tentang Yosua dan Kaleb. Anak-anak, sebelumnya kita nyanyi tentang kalau saya mau bergirang, kalau saya mau senang, hanya ada satu jalan, yaitu dengar-dengaran. Kalau saya mau bergirang, kalau saya mau senang, adalah satu jalan, ya dengar-dengaran. Kalau saya mau bergirang, kalau saya mau senang, adalah satu jalan, ya dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada siapa anak-anak? Kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, juga kepada papa mama. Nah, kali ini Bu Lena cerita tentang Yosua dan Kaleb yang terdapat di dalam Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Nanti anak-anak baca kembali ya ceritanya, pasti anak-anak senang. Nah, pada waktu bangsa Israel diizinkan oleh Firaun keluar dari Mesir, mereka dipimpin oleh Musa. Nah, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel, Tuhan telah menyediakan tempat tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Tetapi mereka harus melewati kota-kota sampai tiba di Kanaan. Nah, sebelum sampai di Kanaan, mereka mulai mendengar bahwa orang-orang yang ada di Kanaan itu besar-besar seperti raksasa. Terus mereka menjadi takut. Padahal Tuhan sudah berjanji, Tuhan akan menolong mereka sampai tiba di Kanaan asal mereka menurut semua apa yang Tuhan perintahkan. Dan di sana Tuhan telah menyediakan Kanaan itu tanah yang subur, penuh dengan susu, madu, semua tanamannya subur, ya. Tetapi dengan berita yang menakutkan itu mereka mulai takut. Mereka pengen kembali ke Mesir. Dia katakan kepada Musa, "Mengapa engkau membawa kami ke sana? Di sana orangnya besar-besar seperti raksasa. Nanti kami mati di sana." Kemudian Musa menyuruh 12 orang untuk mengintai, melihat-lihat bagaimana keadaan di sana. Akhirnya pergilah 12 orang ini termasuk Yosua dan Kaleb. Setelah mereka melihat-lihat, mereka kembali pulang menghadap Musa, dan mereka yang 10 ini beritanya menakutkan. Iya benar, di sana itu orangnya besar-besar seperti raksasa, menakutkan. Nggak usah ke sana, nanti kita mati di sana. Tetapi yang 2 ini, Yosua dan Kaleb ini membawa berita yang baik, ya. Yosua dan Kaleb juga membawa anggur hasil dari tanah Kanaan. Anggurnya itu satu tandan itu besar sampai harus dipikul. Yosua dan Kaleb katakan begini, "Memang orang di sana itu besar seperti raksasa, tapi jangan takut. Yang menolong mereka itu sudah tidak ada. Tapi kita, yang menolong kita, Tuhan itu masih menyertai kita. Kita pasti menang. Di sana itu subur tanahnya, ini lihat, aku bawa anggur yang besar. Kamu harus percaya dengan janji Tuhan." Wah, sebetulnya mereka marah kepada Yosua dan Kaleb. Mereka pengen melempari Yosua dan Kaleb ini dengan batu. Tapi Yosua dan Kaleb ini terus meyakinkan mereka, meyakinkan Musa bahwa janji Tuhan itu benar, tidak salah. Kalau mereka harus pergi ke tanah Kanaan, karena di situ Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat Tuhan bagi mereka. Anak-anak,
seringkali kita mulai bimbang, mulai tidak percaya dengan janji Tuhan karena berita-berita yang menakutkan. Tetapi kita harus tetap percaya kepada janji Tuhan yang ditulis di dalam firman Tuhan. Dan kita juga harus seperti Yosua dan Kaleb. Anak-anak Tuhan harus membawa berita yang baik, berita kesukaan bagi semua orang. Contohnya, kalau ada anak yang berbuat salah, jangan menakut-nakuti. Kamu dosa loh, nanti masuk neraka kamu. Tetapi kita anak-anak Tuhan harus mengingatkan, tidak boleh yang kayak gitu. Ayo kamu harus minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu pasti mengampuni kita. Supaya kita selamat, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Gitu ya, anak-anak Tuhan itu harus membawa berita yang baik, bukan menakut-nakuti orang ya. Karena Tuhan itu kasih, Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh dengan kemurahan, penuh dengan panjang sabar. Puji nama Tuhan, akhirnya mereka mulai percaya kepada berita yang dibawa oleh Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb ini benar-benar orang yang taat kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh percaya akan janji Tuhan. Mereka melihat bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu benar-benar iya dan amin. Dan kita harus bisa meyakinkan orang lain bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Tidak ada janji Tuhan yang bohong, tidak ada janji Tuhan yang palsu, tidak ada. Semua janji Tuhan itu pasti Tuhan genapi dalam hidup orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami mau menjadi seperti Yosua dan Kaleb. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang dapat membawa berita kesukaan, berita yang baik, supaya banyak orang yang percaya kepada Tuhan, banyak orang yang percaya kepada janji-janji Tuhan, dan mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami pakai lidah mulut kami untuk membawa kabar kesukaan supaya banyak orang boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.